Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berjumpa dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Saya Pendeta Wanti yang melayani di Jemaat GKI Mantaren 1. Biarlah kasih Tuhan boleh menolong, memampukan kita untuk mengawali setiap langkah iman kita sepanjang bulan Juli ini. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas waktu, kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau awali keberadaan kehidupan kami hari ini dan seterusnya dalam pimpinan Tuhan. Kebenaran firman-Mu meyakinkan kami bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kami untuk boleh mengerjakan yang terbaik dalam hidup ini. Pakailah hamba-Mu, berkatilah saudara-saudari kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Hari ini Selasa 1 Juli 2025, firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1-20 dengan perikop Yoram berperang melawan Moab. Saya akan membacakan satu ayat bagi kita, ayat yang ke-17. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari, tema bagi kita percaya di tengah kekeringan. Tuhan sanggup bekerja di luar logika kita manusia. Kita sering menunggu tanda-tanda atau bukti, tetapi Tuhan dapat menolong dengan caranya sendiri. Dalam perjalanan kepemimpinan Raja Yoram sebagai Raja Israel, anak dari Raja Ahab, yang dikenal dalam sejarah Alkitab sebagai raja yang jahat di mata Tuhan, meskipun perilaku kejahatan yang dilakukan tidak seperti ayahnya Raja Ahab. Namun segelintir perjalanan kepemimpinannya pun membawa sesuatu yang tidak baik kepada umat Israel. Lalu Raja Yoram bekerja sama dengan Raja Yehuda, yaitu Yosafat, dan juga Edom. 3 raja ini bersatu untuk berperang melawan Moab. Raja Yosafat adalah raja yang saleh, hidup takut akan Tuhan, dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Dan mereka dalam perjalanan menghadapi masalah yang besar. Tidak ada air untuk pasukan dan ternak mereka. Dalam keadaan terjepit, lelah, kekeringan, mereka mencari Nabi Tuhan. Dan Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan air tanpa hujan atau angin, dan itu sebuah mujizat yang luar biasa boleh terjadi. Firman Tuhan mengajarkan bahwa yang pertama, saat kita taat dan mencari Tuhan di tengah kekeringan hidup, Dia akan menyediakan tepat pada waktunya. Bagaimana belas kasihan Tuhan di tengah ada ketidaktaatan satu raja dan ketaatan dan kesetiaan satu raja
yang mewakili yaitu Yosafat untuk meminta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan menyediakan itu tepat pada waktunya dan kuasanya boleh terjadi. Kedua, ketaatan membuka jalan mujizat ketika nampak mereka terus menggali. Dikata dalam nas ini, dalam ayat yang ke-16, mereka terus menggali parit itu dan itu menjadi wadah bagi mujizat Tuhan. Artinya bahwa ketika seseorang terus berupaya untuk mencari petunjuk Tuhan, berupaya untuk tetap terus berharap dan bekerja, Tuhan pasti akan bertindak. Dan ini mengajak kita untuk tetap terus dalam setiap keadaan apapun. Kita yang sedang mengalami kekeringan dalam hidup, kekeringan iman kita, bahkan pergumulan dalam hidup ini, mari tetap percaya kepada Tuhan, mencari petunjuk Tuhan dengan tekun, berdoa, berharap dan bekerja. Meskipun belum melihat tanda-tanda pertolongan Tuhan, namun Tuhan pasti bertindak karena Ia tahu cara yang tepat dan waktunya bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang tetap setia di tengah ketidaksetiaan kami dalam menjalani kehidupan. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan di tengah setiap kekeringan kehidupan kami, agar kami terus disegarkan, dimampukan, bahkan terus melihat kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama berdoa, Tuhan memberkati kehidupan jemaat kami, jemaat GKI Pulang Pisau Hilir Gereja Victoria. Dalam setiap keberadaan kehidupan mereka, kami percaya Engkau Allah ada bersama dengan jemaat kami. Engkau memberkati keluarga mereka, usaha pekerjaan, bahkan juga keadaan kehidupan mereka saat ini. Engkau terus bersama dengan mereka. Kami doakan pelayan Tuhan, pendeta, penatua dan diakon dalam setiap tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati keberadaan kehidupan mereka, keluarga mereka, bahkan dalam mereka boleh menunaikan setiap tugas pekerjaan pelayanan dalam ketaatan, kesetiaan, kesehatan, kekuatan, kemampuan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keberadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.